Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Kali ini kita akan melihat kebahagiaan dari pasangan yang menikah di tanggal 12 Juni 2014. Ada Fahri Albar dan juga Renata Kusmanto. Betul ya? sekali, pada tanggal 21 November di tahun yang sama juga nih, sang buah hati River, anak pertama mereka, muncullah memberikan kebahagiaan di dunia. Juni, November. Oke, Udah baik. gak usah dihitung ya. Yang pasti ini kebahagiaannya nih, sekarang ini mereka sudah punya 2 anak. Dan 2 anak ini katanya memberikan kebahagiaan. Dan 2 anak ini juga mereka turun tangan langsung tanpa menggunakan jasa babysitter. Keren banget. Luar biasa. Ini harus ditiru pemirsa, nama putra-putri mereka juga keren banget. Yang pertama River, yang kedua putrinya bernama Clover. Nah, kita mau lihat bagaimana kekompakan mereka berdua dalam mengurus putra-putrinya. Katanya ya. River sekarang ini udah punya bakatnya, yaitu udah kelihatan ya, bakatnya itu apa? menyanyi, terus juga katanya sama berenang. Wih, jangan-jangan nanti kalau udah gede dia bisa berenang sambil bernyanyi ya. Ih, keren banget, berenang dalam hati gitu ya. Bernyanyi dalam hati sambil berenang gitu. Bernyanyi Nggak bisa dalam hati. Bener, susah juga ya. Berikan tepuk tangan untuk Anda. Ini dia. Kesibukan dan kerepotan mengurus anak tengah dialami Renata Kusmanto dan Fahri Albar. Pasangan yang telah dikaruniai 2 orang anak itu merasa repot lantaran kedua anaknya, River dan Clover, masih terlalu kecil sehingga butuh perhatian ekstra dari mereka. Namun di tengah kesibukan mengurus anak, Fahri dan Renata tidak menampik jika mereka merasakan kebahagiaan tak terhingga sebagai orang tua. Apalagi jika mereka menyaksikan tumbuh kembang anak-anak, khususnya River. Di usianya yang belum genap 2 tahun, River ternyata sudah memiliki bakat bermusik dan senang bermain air seperti berenang. River tuh lagi suka mulai baca-baca huruf-huruf. Kalau adiknya kan masih kecil, jadi dia masih belajar temper-temper juga. Dia kayak lagi eksplor itu ya, main musik, drum, terus nyanyi. Tadi lihat mic juga langsung mau nyanyi. Jadi kaget arahnya di situ. Habis itu dan dia yang hebatnya sih bisa tahu tempo gitu kan, nggak ngarang, nggak ngasal. Cuman kalau drum ya itu tak ketukan sendiri. Saya tanya sama papa saya waktu itu, ini ada konteks ya, misalnya gimana, saya tanya ke saya, masih bakat gitu. Saya ngeliat air dikit, kadang-kadang ditarik susah. Sesuai namanya kali ya, River. Kita sebetulnya nggak ada terlalu mengajarkan apa-apa, kita ada tahapnya dia pengen ekspor semua dulu kan. Paling kita cuma ngawasin Habis itu nanti dia jadi lebih dibebasin sih, nggak ada pola terlalu gimana, cuman ya, apa yang nggak boleh kita bilang River. Fahri dan Renata sangat yakin munculnya bakat musik dan hobi berenang River tak datang dengan sendirinya. Itu semua mereka akui berkat adanya sistem pengasuhan yang langsung dilakukan oleh mereka, bukan oleh pengasuh bayi yang sebenarnya bisa saja mereka terapkan. Namun untuk keperluan tersebut, tak jarang antara Renata dan Fahri mengalami sedikit perselisihan paham. Babysitter dia ngurus sendiri. Ya ada mbak yang bantuin, cuman Itu sih rada-rada waktu awalnya aku ceritain dikit, rada-rada lucu sih. Tiba-tiba kan emang kita mesti nggak mau pakai babysitter gitu, dari pertama kali dia lahir. Habis itu kita pindah sendiri. Tiba-tiba mungkin di hari keberapa dia baby bisa atau gimana, sayang biasanya saya kita sok sendiri, pantesan aja aku gitu. Ketawa emang enak. kalau bapaknya urusan main-mainnya aja sebenarnya. Semuanya naturally, jadi di mana saya ada bareng mereka, di situ saya pasti main. Bagi Renata khususnya, sebagai ibu ia merasa dirinya sangat bersyukur karena bisa mengasuh dan merawat sendiri kedua anaknya. Hal itu tentu berbanding terbalik ketika dirinya baru pertama kali melahirkan. Ia sempat memiliki perasaan takut ketika harus menyentuh seorang bayi. Namun setelah situasi itu bisa dilewati dan Renata sudah mulai fokus merawat kedua anaknya, yang muncul kemudian adalah rasa lelah bercampur kebahagiaan. Nggak terlalu kayak misalnya kan ada orang yang bayi itu orang, atau misalnya walaupun belum punya anak dia kena kenapa ceritainnya lucu sih, nggak usah. Pokoknya nggak pernah nyentuh bayi aja, nggak pernah nyentuh bayi. Sampai saya ini udah kamu nggak ngerti, cuman kamu nggak pernah bantu, tapi kan saya mau bantu, kamu nggak ngerti. Jadi sih lucu deh. Dia sebetulnya ngurus anak dari dia bangun tidur sampai mau tidur 24 jam, karena yang satu belum bisa ngomong lancar, belum ngomong apa yang dia mau gitu. Terus adiknya juga masih kecil banget, kacau banget sih.
Tapi seneng banget sih sebenarnya. Kelihatan berpengalaman banget, apalagi dari anak pertama ini katanya mereka nggak pakai babysitter loh. Benar, luar biasa ya. Ini benar-benar rasanya juga ini mengikat sekali. Terus juga melihat perkembangannya, ini tidak ada momen yang dilewatkan Bener. begitu saja. Jadi bisa melihat perkembangan dari River dan juga Clover seperti apa ya. Dan Fahri Albar ketika ditanya kapan nambah momongan lagi, dibilang sudah pas, 2 sudah cukup. Sudah cukup ya, Sudah karena ini dua orang ini adalah orang tua yang clever banget. Oh, gitu clever, ya. pinter ya. River, Clover, merekanya clever Ih, ya. keren. Baik, dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat ada seorang host dari Insert Pagi, Ananda Omes. Ya, Dia akan ngapain mengajak kita jalan-jalan. Terus juga melihat aktivitasnya kalau pagi bangun tidur itu ngapain. Terus juga dia akan memberikan tips pada saat touring. sih? Oh, dia suka touring, dia suka naik Laki motor. banget ya anak ini ya. Aku juga suka naik motor. Oh, suka? Motor metik. Oh, untung gak digonceng aja ya. Jangan. Oke. Langsung silakan Ananda Omes. Ini dia tipsnya. Halo, selamat pagi pemirsa. Aduh, pagi-pagi udah ke rumah nih. Namanya silaturahmi ya kan, nggak kenal waktu. Saya kalau pagi-pagi kayak begini nih, aktivitasnya bangun pagi, ya kan? Sholat dulu, ketemu anak dulu. Nah, terus nyiapin motor nih, manas-manasin motor. Karena memang saya dengan motor ini cukup sehari-hari juga saya menggunakan motor gitu. Jadi kalau emang ada waktu, saya kemana-mana pakai motor saya ini gitu. Karena memang lebih mirip ke pangkalan ojek kali ya. Ya, saya suka sama motor emang dari dulu ya. Dari saya sekolah sih jujur. Dari zaman SMP ngeliatin teman-teman yang lain gitu pada pakai motor, kayaknya seru gitu. Nah, akhirnya saya bisa baru beli motor itu kuliah lah, pakai uang sendiri, kerja. Akhirnya saya bisa beli motor sendiri. Dan sampai sekarang motornya masih ada, saya simpan di Bandung. Nah, selain suka motor, untuk sehari-hari saya juga seneng touring. Karena menurut saya motoran, touring itu adalah kayak meditasi kalau buat saya. Setiap orang kan punya caranya masing-masing. Nah, tapi yang paling penting nih, percaya atau enggak, karena saya touring pasti berangkatnya tengah malam. Saya tuh kalau touring jalan sendiri ke Surabaya, ke Bali, jalan tuh jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah, biasanya saya yang paling penting itu kan sarapan. Nah, yang tahu sarapan? Sarapan apa? Ayo ikut saya. Let's go. Itulah aktivitas host Insert Pagi Ananda Omes saat ditemui di kediamannya baru-baru ini. Memiliki hobi otomotif, terutama motor gede, membuat pria kelahiran Sukabumi 21 Agustus 1986 ini sering mengikuti berbagai touring ke berbagai daerah di Indonesia. Lantas, sarapan apa yang dipilih Omes agar tetap semangat dalam menjalani aktivitas termasuk hobi touringnya? Nah pemirsa, biasanya sehabis touring itu kan saya pulang tuh. Yang paling penting juga adalah merawat motor saya supaya tetap bagus jalannya. Nah, yang paling penting juga terutama adalah badan kita harus kita jaga. Makanya sebelum touring saya wajib sarapan. Apalagi touring itu kan membutuhkan energi yang sangat banyak. Makanya saya harus selalu sarapan yang sehat. Tapi sebetulnya sih sarapan yang sehat itu nggak cuma pas mau touring, tapi harus setiap saat. Karena sarapan yang sehat itu penting banget supaya kita nggak lemes, semangat terus setiap hari. Apalagi kalau sarapannya yang sehat, seimbang, bergizi, praktis, dan yang paling penting enak. Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Kali ini kita akan melihat kebahagiaan dari seorang selebriti yang merupakan istri dari Doni Amaldi. Dia adalah Soraya Larasati. Nah, betul sekali, ini ada kebahagiaan di mana sang buah hati Dava ini juga katanya sudah lebih pintar. Oh, oke, perkembangannya jadi kita akan lihat Perkembangannya ya. lebih baik. Oh, oke, umurnya gitu. 3 tahun. 3 tahun. Dan katanya udah banyak nanya nih pemirsa, maklum anak kecil, Betul. kritis gitu maksudnya Sangat ya. kritis dan sampai nih Soraya Larasati juga bingung sebenarnya. Kadang harus jawab apa gitu. Karena Kenapa terlalu kritis anak-anak sekarang itu. Dia kan ibunya, setidaknya harus bisa menjawab. Tapi kita juga penasaran apakah dengan anaknya Dava ini 3 tahun yang semakin kritis, apakah Soraya Larasati mau nambah momongan lagi? Ya kan kita nggak pernah tahu lah, ngurus sendiri nggak sih dia? Kayaknya mungkin dibantu-bantu kali ya. Mungkin. Dibantu sama suaminya. Akan juga dibantu sama tetangganya. Oke, nitipin anak. berikut liputannya untuk Anda. Ini dia.
Artis Soraya Larasati agaknya begitu menikmati kesibukannya di rumah mengasuh putra semata wayangnya, Dava Danendra, yang kini sudah berusia 3 tahun. Ditemui di sebuah acara di Jakarta kemarin, istri Doni Almadi ini mengungkapkan perkembangan putranya yang semakin hari semakin kritis dalam sejumlah pertanyaan yang membuat bingung Soraya untuk menjawabnya. Sekarang udah 3 tahun, justru sekarang ini lagi usia yang aku bilang sih beda aktifnya. Kalau dulu kan aktifnya lo cuman mungkin lari-lari atau apa, sekarang udah aktif sekaligus udah bisa komen, udah bisa komplain, udah bisa banyak nanya. Yang kadang-kadang pertanyaannya sih suka yang bingungin gitu kan, misalkan apa ya yang paling dia suka yang ngebingungin, kok bisa ada dede bayi, itu udah mulai nanya tuh, karena kan teman-teman banyak yang hamil gitu, kok itu selalu bisa ada orang di dalam perut kayak gitu-gitu, yang kayak gitu-gitu kan emang kita harus bener-bener kasih taunya yang informatifnya, tapi yang jangan sampai salah pengertian nih yang kayak gitu-gitu. Kok Pak mau dong punya dede gitu, bisa nggak dedenya kembar, bisa pilih nggak gitu, kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitulah yang maksudnya unik lah gitu pertanyaannya. Kadang-kadang kritisnya tuh yang kok cepet banget sih, kayak aku nanya kayak gitu waktu SD di zaman dulu, sekarang umur 3 udah bisa nanya, mungkin karena lihat TV, lihat orang gitu. Sebagai ibu yang setia mendampingi anak melewati masa-masa keemasan usia pertumbuhan, Soraya mengaku beruntung Dava bisa cepat beradaptasi dengan teman-teman dan lingkungan di sekolahnya. Sejak sekolah sih sebenarnya kan, mungkin kalau sekolah itu kan biarpun bersosialisasi banyak ilmu-ilmu baru, terus kan mungkin orang-orang kan punya latar keluarga beda-beda, jadi dia yang begini, dia karakter yang beda-beda, bikin dia jadi kayak makin kritis gitu. Kalau aku bilang sih makin penasaran, jadi aku bilang bagus banget sih sekolah dini gitu. Dari umur 2 udah, dan dia beda banget sejak sekolah, lebih mandiri pastinya, terus jadi lebih nggak gampang nangis lah. Kalau dulu kan kayak ketemu orang baru takut, kalau sekarang tuh kayaknya happy aja, ketemu orang banyak, teman-teman baru malah dia seneng gitu. Mengingat Dava kini sudah berusia 3 tahun, Soraya mulai merencanakan target untuk menambah momongan. Harapan ini pun sejalan dengan keinginan Dava yang merasa kesepian di rumah dan meminta adik-adiknya kembar kelak. Iya, dia sendiri emang pengen adik, tapi dia mintanya requestnya kembar. Nah gimana ceritanya nggak ada turunan kembar kan? Ya kembar katanya, biar rame katanya, kan dia suka sendirian di rumah, maling bosan, jadi nggak tahu dia tahu kembar juga dari mana. Mungkin lihat kan suka nonton Upin Ipin apa gitu-gitu kan, jadi dia mungkin tahu itu kembar tuh sama mukanya gitu-gitu, jadi dia ngerti. Ya gitu-gitu, aku kadang-kadang suka bingung. Padahal tontonan di rumah juga tonton anak-anak, tapi anak sekarang cepet aja gitu nangkepnya, terus kritis banget gitu. Program sih sebenarnya aku sih sedapatnya aja ya, tapi memang udah pengen sih kalau emang dikasih punya adik mau, cuman nggak dikhususin nih harus anak perempuan atau harus kembar, ya sedapatnya aja. Kalau memang taunya dapetnya cepet, abis ini ya udah gitu, santai. Nggak ada usaha, malah santai. Soalnya aku pikir gini, kalau di program-program ke dokter apa segala macam kan kebetulan juga dapat Dava kan waktu itu gampang. Kayaknya ya alhamdulillah, maksudnya nggak susah gitu kan. Ya udahlah jalanin aja, kalau takutnya ntar malah dilihat-liatin program taunya nggak jadi malah kecewa. Udah dibiarin aja, dapat sedapatnya aja gitu. Seneng ya berita hari itu, bahagia semua, terus juga kebersamaan dengan anak, perkembangan anak, ya kan? Ngiri ya. Terima kasih banyak ya pemirsa. Untuk yang masih single, wanita silakan hubungi alamat di bawah ini ya. Siapa nih? Mau hubungi siapa maksudnya? Siapa aja lah boleh, yang penting saya ada pasangannya buat tahun depan supaya lebaran nggak sendirian. Oh wow, wanita. Iya dong. Nggak, maksudnya tadi menawarkan diri lagi promosi diri. Iya, buat wanita ya, wanita. Oke. Baik, berikutnya pemirsa, kalau tadi ada seorang Soraya Larasati, kali ini kita akan melihat ada pasangan yang sekarang lagi menghitung jam, lagi deg-degan, sebentar lagi mau akad nikah dan juga melaksanakan resepsi pernikahannya. Nah, kita bicara mengenai Gilang Dirja dan juga sang calon istri ya, Adis. Nah, katanya kemarin juga Adis menyekar. Jadi ini kan semacam mendoakan juga kakeknya barangkali ya, termasuk juga minta izin atau juga kalau nyekar biasanya mendoakan kan?
Iya, betul mendoakan ya. Emang gak pernah nyekar Bapak. Bapak saya bingung loh Pak bertanya. Tapi ini katanya juga mendapatkan info begitu ditanya sama Adis, benar ya hari ini akan menikah. Masa sih kayaknya gedungnya mau dipakai deh. Gedungnya mau ini dipakai. jadi bingung Emang sebenarnya. belum di DP, pemirsa Nah, kita ini tuh. bingung loh. Tapi katanya gedung yang dipakai ini adalah gedung yang sama ketika Nasar dan juga Musdalifah menikah. Semoga nanti tidak seperti Nasar dan juga Musdalifah ya. 1001 malam gitu. Oh banyak cerita di baliknya ya. Kita akan nantikan informasi saat lagi tetap di Insert Pagi. Jadi nyekar tuh ngapain sih? Nyekar. Jika tidak ada aral melintang, sore nanti dijadwalkan Gilang Dirga dan Adisti Versa melakukan prosesi ijab kabul pernikahan mereka. Namun sehari sebelum prosesi sakral tersebut digelar, Adis, sapaan calon istri Gilang, hari Sabtu kemarin melakukan nyekar ke makam kakek neneknya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Adis sengaja nyekar ke makam leluhurnya, tak lain untuk meminta izin dan restu untuk hari bahagianya. Adis didampingi kedua orang tua dan adik-adiknya ketika melakukan nyekar Sabtu kemarin. Hari ini itu rencananya mau ziarah dulu ke makam opa oma. Sebenarnya bulan kemarin udah sih ya. Cuman ini kayak syarat aja ya. Itu soalnya kan udah H-1 gitu. Minta restu lah secara nggak langsung. Kemarin di Adha soalnya nggak sempat kesini karena sibuk ngurusin pernikahan. Jadi ya udah sekalian di rapel hari ini. Jadi tadi malam kan ada rekaman dulu sampai jam 4 malam, sampai jam 4 pagi. Terus bangun siang, bangun-bangun ternyata masih ada yang harus diurusin. Tadi juga masih labil ya Maya, jadi ke makam atau enggak. Makanya teman-teman juga agak lama kan aku responnya. Ya itu karena masih bingung, tapi akhirnya ya udah sekalian kita jalan ke hotel, mampir dulu ke sini gitu. Adis termasuk sangat dekat dengan kakek neneknya karena ia merupakan cucu terakhir dalam keluarga. Dan bagi Adis, kedekatan dirinya dengan sesepuhnya itu yang membuat ia harus meminta izin dan restu sebelum melepas masa lajangnya. Lantas sejauh apa kedekatan Adis dengan almarhum serta almarhumah kakek neneknya? Oma almarhumah Haja Sarihanum Siregar dan Opa Haji Sanusi Hasbullah. Pahlawan Indonesia. Wah, dekat sekali. Termasuk cucu kesayangan. Tapi semua cucunya merasa paling disayang. Karena opa oma itu kalau ke cucu berlebihan sekali ya Maya katanya. Jadi bahkan melebihi ke anak-anaknya sendiri gitu ya. Mungkin emang normal sih sebenarnya kayak gitu ya. Cuman kebetulan pas opa oma sebelum meninggal itu aku cucu terakhir pada saat itu. Jadi masih yang lucu-lucunya. Ya, lucunya. Imut-imutnya. Beberapa saat menjelang pernikahan, nampak ayah dan ibu Adis gelisah. Ya, bagi mereka inilah situasi yang sangat sulit, di mana mereka harus melepas satu-satunya anak perempuan mereka yang selama ini mereka sayangi bersama-sama. Rasanya gimana ya? Ini perempuan satu-satunya, biasa tempat curhat ya Kak ya. Kan rumahnya dekat. Biasanya kalau pulang, Mama aku dicerita loh Ma, gini nih ya. Udah, nanti dia ke kamar mamanya atau pamannya nyamperin dia gitu. Nggak tahu nih untuk selanjutnya gimana. Kan rumahnya deket. Memang sengaja deketin ya. Sih. Mas. Aduh, nangisnya disimpan buat besok aja. Ini sengaja dari kemarin nggak bahas-bahas itu. Ayah nih. Ayah harus ngomong. Kalau saya jagoannya dia. Jadi kalau dia ada masalah apa-apa pasti ngadunya ke saya gitu. Udah sunnah Rasulullah ya. Dan saya pasti restui. Yang penting saya yakin Gilang adalah laki-laki yang baik. Saya restu. Saya bagaimanapun juga hidup harus begitu. Ini malah kita menjalankan ibadah kan lebih cepat, lebih baik. Kalau memang udah saling suka, ya kita akan restui. Sementara itu saat ditanya perihal pelaksanaan acara ijab kabul dan pesta resepsi pernikahan, Adis nampak sedikit ragu untuk menjelaskan. Pasalnya sampai 1 hari menjelang hari H, gedung yang akan digunakan untuk akad dan resepsi masih digunakan oleh orang lain yang juga menggelar pernikahan. Kendati demikian, Adis sempat mengatakan jika akad dan resepsi akan dilaksanakan sore hingga malam hari ini.
akad itu sore, karena itu tadi gedung itu masih dipakai sama. Jadi kita pun udah keluarga juga udah diwanti-wanti sama WO-nya, kalaupun nanti ketika keluarga datang kita masih dekorasi, jangan anggap itu belum selesai, tapi memang seperti itu keadaannya gitu. Jadi kondisional lah itunya. Atau lebih sore lagi justru, karena benar-benar mepet ke resepsi. Resepsi jam 7. Jam 6 kita udah harus standby lagi gitu. Oh, tapi memang benar pernikahan itu ada. Bener nih kak, kok Hari mereka? ini. Ya pokoknya buat pemirsa kalau misalnya diundang, kita diundang nggak sih? Kamu diundang nggak? Enggak sih. Oh ya udah, kamu jangan ngarep juga diundang ya. Tapi kalau diundang nanti kita lihat, penasaran juga liputannya seperti apa. Besok-besok lihat pemirsa, apakah gedung resepsinya sudah siap untuk didekor apa belum nih? Ya masih memang besok akan ada ya update dan informasi untuk Anda. Tapi kita mendoakan untuk Gilang dan juga Adis beserta 2 keluarga besar.